Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Auliaul Abidah, mahasiswi dari YIN Kediri Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika 5 semester 5. Di sini NIM 9323090019. Di sini saya akan memenuhi tugas, yakni ceramah yang bertemakan sabar dan ikhlas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yakni nikmat berupa sehat, nikmat berupa diberinya taufik, hidayah dan inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan atas keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian yang bertubi-tubi yang akan kita lewati tiap hari. Baik, sabar berasal dari kata sobaro yasburu sobron, yang artinya menahan. Dan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal, dengan menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan, yang kebahagiaan seorang hamba karena kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan. Konsisten menjalankan ketaatan dan tabah menghadapi berbagai macam cobaan. Sehingga sabar merupakan ajaran yang paling disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, karena manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupan. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan mengendalikan sikap, sehingga dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang dihadapinya demi mendapatkan balasan baik di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat. Dan menurut sabar sendiri pengertiannya ada 3, yakni sabar menahan cobaan, yang kedua sabar dalam taat, dan yang terakhir adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Seperti yang kita ketahui saat ini, di saudara kita di negara lain maupun di negeri sendiri, di kota lain, seperti terjadinya gempa bumi kemarin ataupun apapun itu semua cobaan dari Allah, dan semoga kita bisa melakukan sifat kesabaran tersebut. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu bersama dan beserta menjadikan Allah akan beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang paling tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang mau bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga,
dengan sebab kesabaran mereka. Lalu bagaimana dalam kita menanggapi sabar dan ikhlas? Menurut saya, ikhlas sendiri artinya adalah sering kita pahami bahwa ikhlas, arti dari ikhlas sendiri itu yakni melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pengertiannya sedikit banyak sudah. Pengertiannya sedikit, yakni ikhlas adalah bekerja dengan ikhlas dan beramal. Ikhlas mengajarkan berbagai macam-macam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun itu, apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam mengajar, dan terakhir ikhlas dalam beribadah. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadari kita termasuk dalam arus masyarakat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadikan sangat penting untuk dipupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak dibarengi dengan ikhlas. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nantinya pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip dari salah satu cerita, dikatakan kutip dari kisah seseorang, yakni dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan dengan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid," kata hamba tersebut. Lalu Allah menjawab, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah tidak dibarengi dengan ikhlas, dengan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadikan tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang yang Allah lindungi dan dijauhkan dari sifat-sifat buruk tersebut dan didekatkan dengan sifat terpuji, yakni sabar dan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah,
dalam beramal juga ikhlas dan sabar menjadikan barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar pula bernilai semakin besar pula nilai amalan itu di sisi Allah dan yang kita dapat suatu hari nanti. Nah, setelah memahami urgensi perilaku ikhlas dan sabar, maka hendaknya kita memupuk dalam dan melatih untuk ikhlas, melatih diri kita untuk ikhlas. Maka hendaknya kita menjauhi hal-hal yang dilarang, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup sekian dulu kultum singkat saya mengenai sabar dan ikhlas. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.